para kiai, para asatid-asatidzah, para pemangku manakib, ikhwan, akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Ada beraneka ragam jenis amal menurut situasi dan kondisi yang telah masuk ke dalam dada manusia atau dalam kolbu manusia, yang mana kerangka dari perbuatan itu sudah sangat jelas, sudah pasti tujuannya. Sedangkan ruh daripada amal adalah ikhlas. Seseorang atau manusia tekun, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda daripada kemakrifatan. Tanda ia kenal dengan siapa yang disembahnya, siapa yang ditujunya. Maka di bulan Zulhijjah diartikan adalah mereka yang punya tujuan. Maka di Muharram ini mereka yang mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Di dalam kitab Fadhailus Suhur, perjalanan Muharram adalah bagaimana manusia dapat melakukan semua itu yang tujuan pastinya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah setiap orang yang punya potensi beribadah kepada Allah, bukan sifat al-ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang baik, sifat yang terpuji, sifat yang mahmudah. Semua ini dilaksanakan tergantung dari niat hamba, niat kita semua sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Sedangkan dalam memperbanyak cara ibadah, amal ibadah, itu tergantung atau kepada kemauan, kemampuan daripada hamba itu sendiri-sendiri. Kita contohkan dalam hal ibadah. Ada yang bagus di dalam hal sholatnya. Ada yang bagus dalam hal puasanya. Ada yang bagus dalam hal sodakohnya. Dan ada yang bagus dalam soal wiridnya. Dan ada pula yang bagus dalam hal infaknya atau hablum minan nasnya. Tidak perlu kita mengatakan semua itu sama. Karena manusia diberikan kelebihan masing-masing, kecenderungan untuk beribadah sesuai dengan keinginannya. Dan amal ibadah seseorang itu terikat dengan niat dari seseorang. Kalau bahasanya inamal a'malu biniyat. Setiap amal tergantung daripada niatnya. Ada yang di dalam membelanjakan atau beramal itu sesuai dengan niatnya. Tapi ada pula yang meleset dari niatnya. Sehingga mengakibatkan ada ria, ada toma, ada ujub, dan ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain, disanjung oleh manusia lain. Maka salafus soleh terdahulu sering sekali di dalam memberikan suatu nasihat itu mempunyai 3 bagian, 3 kalimat yang membuat ini iktibar untuk kita semua. Yang pertama,
orang yang beramal untuk akhirat, pasti Allah mencukupi segala keputusan urusan dunianya. Maka Pak Guru Agung sering berkata, dahulukan akhiratmu, maka engkau akan dicukupi duniamu. Sering kali kita mendengar bagaimana Pak Abah memberikan kita contoh suri tauladan agar adanya keterikatan diri hamba kepada Allah. Keterikatan dengan diperjalankan diri kita menuju ridhonya. Secara syariat sudah jelas, kita sering mendengar bagaimana menjaga wudhu kita, bagaimana menjaga sholat-sholat wajib di awal waktu. Yang tujuannya supaya apa? Kalau engkau sudah memberikan fasilitas yang Allah berikan kepadamu, maka gunakanlah fasilitas itu sesuai dengan keinginannya, bukan keinginan kita. Tapi yang terbanyak, keinginan kita yang didahulukan. Karena keegoan, egosentris dalam kolbu kita, dalam diri kita, dalam nafsu kita, membuat itu membakar. Dalam bahasanya, nafsu itu diperteruskan, amaratun bisu, yang membakar dirinya, yang menghancurkan dirinya. Maka keegoan di dalam diri kita dihilangkan. Seperti Imam Al-Ghazali, bagaimana keegoan dirinya. Dikala sudah menjadi tingkat Grandmaster, seorang syekh, seorang rektor, dia itu membinasakan dirinya. Dikala Allah berikan pelajaran untuk dirinya, melihat adiknya yaitu Imam Ahmad. Maka ini pelajaran untuk kita. Bagaimana orang yang beramal untuk akhirat, pasti Allah mencukupi segala urusan dan kebutuhannya selama di dunia. Dan yang kedua adalah orang yang niat tujuannya baik, pasti Allah menyatakan baik pula dalam kenyataan lahirnya. Maka bila kita mempelajari ilmu pengetahuan atau ilmu agama, memandang semua itu dengan keburukan kepada orang lain, menjadikan orang-orang yang namanya punya kesalahan, punya maksiat, punya namanya dosa yang luar biasa, kita pandang lebih rendah daripada kita, berarti ada kesalahan dalam kita mempelajari ilmu agama. Karena pada dasarnya, seseorang yang sedang mempelajari ilmu agama atau belajar untuk bermakrifat kepada Allah, merasakan dirinya hina. Bukan merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Tapi bagaimana menumbuhkan sifat kita, melihat orang lain itu lebih baik dari kita. Melihat orang lain itu adalah ciptaan Allah. Melihat orang lain itu adalah pangkal untuk kita berbuat yang terbaik menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita. Maka ini yang harus dikuatkan dengan tujuan kita, tujuan yang baik, agar melihat sesuatu apapun yang ada di dalam mata kita, dilihat mata kita, didengar oleh kuping kita, yang dilihat dalam perjalanan kita, melangkahkan kaki kita, memegang apapun, kita melihat itu dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bagaimana nantinya Allah berikan dengan kenyataan lahirnya, Allah berikan rasa ketenangan dalam kalbu kita. Karena semua itu diserahkan kepada yang menciptakan segala apapun yang ada di seluruh jagat raya ini.
Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah orang yang telah memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan dengan sesamanya. Maksudnya dengan manusia. Maka berdasarkan dengan ini dalam surat Al-Isra ayat 84, dalam penggalan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul kullu ya'malu ala syakilatihi." Katakanlah, setiap orang beramal adalah ditentukan oleh niat daripada tujuannya. Sahnya amal ditentukan oleh niat tujuannya. Maka guru kita Pangreksa Abah Aus memberikan tuntunan yang luar biasa agar dalam beribadah, dalam beramal tidak salah niat. Setiap ikhwan diberikan semuanya. Semua yang ada pada diri Pangreksa Abah Aus ditumpahkan kepada orang-orang yang sudah mengambil haknya. Apa niatnya? Dalam sholatnya, ilahi anta maksud. Allah yang dimaksud. Berarti tujuan kita tidak ada tujuan yang lain. Hanya Allah yang dituju. Hanya Allah yang diinginkan. Hanya Allah yang dimaksud. Yaitu apapun yang kita kerjakan adalah niat kita tujuannya hanya kepada Allah. Dan sampai wa'atini ma'aka abada. Bagaimana perjalanan-perjalanan kita, tujuan daripada niat baik kita agar selalu dibersamakan dengan Allah. Ini adalah suatu niat yang luar biasa untuk ikhwan semua. Kalau kita renungi niat daripada ibadah seorang ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asyuriyah Sinarasa PPKN, tujuan daripada niatnya mereka dijadikan Allah di muka bumi ini menjadi khalifatu fil ardh, menjadi pemimpin di muka dunia ini, menjadi bagaimana wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, dan tidaklah kujadikan kau wahyu supaya apa? Contohnya yaitu sebagai rahmatal lil alamin, bahwa rahmat seluruh alam, sebagai nama keberkahan Allah berikan untuk kita, bukan menjadi akar masalah daripada perbuatan-perbuatan kita, perbuatan buruk kita. Begitu pula kita semua, wa ma arsalnaka, dan tidaklah kuutus ya kau Syekh Muhammad Abdul Gaus supaya apa? Supaya bagai rahmat seluruh alam, rahmat daripada seluruh ikhwan akhwat semua. Ini yang menjadikan bagaimana semua orang yang telah memperbaiki hubungannya kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya terhadap manusia. Bahkan dalam hal ini, menurut Imam Athaillah As-Sakandari dalam Syarah Al-Hikam Ibnu Atha menjelaskan, dan menurut Syekh Hasan di dalam hal menafsiri daripada surat Al-Isra ayat 84 ini, bagaimana dipadukannya dengan sanda gurau daripada Rasulullah yang berbunyi, tujuan atau niat seseorang mukmin itu adalah lebih baik daripada amal perbuatannya. Sering pada waktu kemarin Manakib di Monas, dikala ikhwan sudah berbondong-bondong mau datang ke Monas, tapi mereka tidak sampai ke Monas, tapi sudah ada niat ke sana, maka Abah katakan adalah seseorang mukmin adalah lebih baik daripada amal perbuatan, daripada tujuan niatnya. Tujuan niatnya saja seseorang yang mau datang memenuhi panggilan gurunya, maka lebih baik daripada amal perbuatan. Begitu pula dikala seorang ikhwan punya niatan yang kuat untuk melaksanakan, untuk mengistiqomahkan, untuk melestarikan ajaran yang dibawa baginda Nabi Muhammad SAW dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asyuriyah Sinarasa PPKN ini, maka tujuan daripada niatnya itu lebih baik daripada amal perbuatan. Yang terpenting,
dalam dirinya, punya keinginan yang kuat, punya keyakinan yang kuat. Kalau aku mengamalkan ini, mengikuti petunjuk daripada syekhku, petunjuk daripada mursyidku, maka itu menjadikan akal awal, akar daripada ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal ibadah yang kuat tegaknya, setelah yang kokoh ikatannya, itu dengan iman ialah dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya daripada amal. Maka amal yang kita kerjakan semuanya itu hanya ikhlas, tujuannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab roh dari suatu amal adalah ikhlas. Ruh daripada semua niat adalah ikhlas. Ruh daripada ibadah kita adalah keikhlasan. Dan yang menunjukkan akan tegaknya iman dari seseorang itu adalah amal yang ikhlas. Dan ikhlas itu adalah dalam dada kita yang senantiasa dada kita, kalbu kita, jantung kita senantiasa mengingat namanya, maka keikhlasan itu akan datang kepadanya. Dan keikhlasan itu akan membuatnya merubah tabiat daripada perbuatannya yang tadinya buruk menjadi baik menurut pandangan Allah. Yang tadinya malas menjadi orang yang rajin menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan manusia. Tidaklah kita perlu melihat pandangan manusia, tapi kita perlu melihat pandangan Allah. Biarkan orang mencaci maki kita, tetapi selama Allah memberikan kepada kita, tidak mencaci kita, itulah tujuan daripada ikhwan wal akhwat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan diri kita kapanpun, dimanapun dalam beribadah kepada Allah, ikut kepada guru agung kita, Pangersa Abah Aus. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Semoga Allah istiqomahkan kita, Allah kuatkan tujuan kita dalam mengikuti guru agung kita semua. Jangan terpecah, jangan terbelah, jangan membawa ego kita sendiri. Yang kita bawa adalah bagaimana kita bisa melestarikan, mengamalkan ajaran yang dibawa baginda Nabi dari guru agung kita, Pangersa Abah Aus. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.